diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai bentuk transparansi dan komunikasi publik mengenai keputusan terkini Bank Indonesia yang mempertahankan BI rate di level 4,75%. Melalui konferensi ini, kita akan membahas bagaimana langkah tersebut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut moderator kita hari ini yang akan membantu jalannya diskusi bersama para narasumber kita yang luar biasa. Pada Ibu Nabila Supendi sebagai jurnalis ekonomi dari CNBC Indonesia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada MC atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media dan serta seluruh peserta yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nabila Supendi selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan langsung pandangan dari tiga pihak yang akan berdiskusi terkait kebijakan BI rate arah ekonomi nasional. Untuk Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, saya persilakan. Pada Ibu Andri Asmoro sebagai Chief Economist Bank Mandiri, saya persilakan. Dan kepada Ibu Khaila Asri selaku perwakilan dari pelaku usaha dan perbankan nasional kami. Ketiganya akan berbagi pandangan mengenai keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI rate di 4,75% serta bagaimana kebijakan ini berdampak pada ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2025. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Peri Warjio untuk memulai sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 21 Oktober 2025, kami memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 4,75% dengan suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan lending facility sebesar 5,50%. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga inflasi tetap dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1%, sekaligus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas di pasar keuangan. Kami juga memperkuat sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kami menyiapkan langkah-langkah strategis seperti penguatan operasi moneter, pro market, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial berbasis kinerja yang akan mulai berlaku pada Desember 2025. Oke, baik Bapak. Jadi memang tujuannya bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya Pak? Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Peri. Sekarang kita lanjutkan ke pandangan dari pihak perbankan. Kami persilakan Ibu Andri Asmoro selaku Chief Economist Bank Mandiri untuk memberikan pandangan dari sisi ekonomi dan sektor keuangan. Baik, terima kasih. Kami di Bank Mandiri menilai keputusan Bank Indonesia untuk memahami BI rate di 4,75%. Hal ini adalah langkah yang tepat dan seimbang di tengah kondisi global yang masih dinamis. Dari data kami, pertumbuhan kredit per September 2025 mencapai 7,7% year on year, sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya optimisme di sektor real, meskipun pelaku usaha masih harus berhati-hati. Kami juga mencatat bahwa undisbursed loan masih tinggi, yaitu 2.374,8 triliun atau sekitar 22,54% total platform kredit dengan kebijakan makroprudensial yang longgar dari Bank Indonesia. Kami optimis permintaan akan meningkat pada kuartal keempat. Kami juga memperkirakan masih ada ruang penurunan BI rate hingga 4,25% di akhir tahun, seiring ekspektasi penurunan Fed Fund Rate oleh
kepada Ibu Andri. Oke, sekarang kita akan mendengar pandangan dari sisi pelaku usaha dan juga perbankan nasional kepada Ibu Kaila Asri. Oke, baik, terima kasih. Dari sisi kami sebagai pelaku usaha, stabilitas BI rate di 4,75% itu memberikan rasa kepastian dan kepercayaan diri untuk merencanakan ekspansi bisnis ke depannya. Kami juga melihat langkah ini bisa membantu menjaga biaya pembiayaan tetap stabil, sehingga sektor usaha terutama UMKM tidak terbebani oleh lonjakan suku bunga. Selain itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan Perbankan Nasional juga menciptakan ruang yang lebih besar bagi dunia usaha untuk tumbuh, khususnya di sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan ekspor. Terima kasih. Terima kasih Bu Asri atas pandangannya. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI rate di 4,7% merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas, memperkuat likuiditas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 pertanyaan bagi audiens, jadi bertanya kami persilakan dengan menyebutkan identitas. Baik. Perkenalkan, nama saya Iman dari media CNN. Saya ingin bertanya dengan BI rate yang tetap di 4,75%, bagaimana dampaknya terhadap suku bunga kredit dan daya beli masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada para ahli untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dampaknya untuk menjaga BI rate level ini membuat stabilitas harga tetap dan terjaga, inflasi terkendali sehingga daya beli masyarakat bisa tetap kuat. Kami juga berharap stabilitas ini dapat menciptakan ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit secara bertahap. Benar sekali. Dengan kondisi likuiditas yang terjaga, kami di sektor perbankan bisa menyesuaikan bunga kredit agar lebih kompetitif. Hal ini akan membantu menjaga momentum konsumsi rumah tangga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Peri dan juga Ibu Ati atas penjelasannya yang sangat informatif sekali. Serta terima kasih juga kepada audiens yang sudah bertanya. Dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan bahwa keputusan mempertahankan BI rate di 4,7 adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Saya Nanda Supeni sebagai moderator pamit undur diri. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator atas diskusi yang sangat bermanfaat hari ini. Tapi sebelum mengakhiri press conference hari ini, saya persilakan Bapak Peri, Ibu Andri, dan Ibu Asri untuk berdiri di depan bersama moderator untuk mengambil dokumentasi. Baik, saya akan ambil dari 1, 2, 3. 1, 2. Baik, telah usai konferensi hari ini, semoga hasil konferensi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi nasional dan memberi optimisme menjelang akhir tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan rekan media yang telah hadir. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat untuk membangun ekonomi